Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu tentang jambatan. Adakah kita tahu tentang Yesus memikul salib, maka ia menjadi jambatan untuk membawa kita kepada Allah, untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan kematian? Saya ingin bertanya kepada kita, apakah paling penting di dalam kehidupan kita? Bukankah nyawa kita sendiri dan kehidupan kita? Sepanjang kehidupan kita dengan sedaya upaya kita untuk berusaha bagi kehidupan ini. Kita semua berusaha membuatkan kehidupan kita bernilai, yaitu dengan cara bersekolah, bekerja, berkawin, membeli rumah, mendidik anak-anak, mengukuhkan kedudukan kita, dan akhirnya kita meninggal dunia. Adakah itu arti kehidupan? Manusia berusaha menikmati dengan duit, hormat, pendidikan, dan kesenangan. Tetapi lihat orang yang memiliki semua itu pun masih tidak berpuas hati. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia serupa gambarannya, supaya kita dapat bersekutu bersama Dia. Manusia sebenarnya menikmati persekutuan dan hidup berlimpah bersama dengan Allah. Tetapi dosa masuk karena ketidakpatuhan manusia dan persekutuan, sebab manusia tidak menikmati berkat Allah lagi. Allah menunjukkan keadaan manusia seperti berikut. Yang pertama, Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kenyataannya, kita juga seorang berdosa. Dosa ini mengeluarkan dari hati kita dan mengotorkan dan ketidakbahagiaan kamu dengan orang lain. Yang kedua, Anda akan dapat hukuman. Karena Allah yang adil tidak menutup mata atas dosa. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali sahaja, dan sesudah itu dihakimi. Yang ketiga, hukuman ialah maut, yaitu neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Untuk menyelesaikan masalah manusia ini, manusia berusaha melakukan yang terbaik, yaitu hidup jujur, hidup beretika, belajar falsafah, berpendidikan, dan beragama. Maka mendekati kepada Allah. Manusia begitu berusaha tetapi tidak boleh sampai ke tahap keberadaan Allah. Itu semua sangat mustahil. Ini karena di dalam Alkitab mengatakan, Yesaya 64 ayat 6, segala kesalahan kita seperti kain kotor. Efesus 2 ayat 8 hingga 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegah diri.
Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. 1 Korintus 1 ayat 21 mengatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi hujungnya menuju maut. Saudara-saudari yang saya kasihi, dengan kuasa manusia kita tidak dapat diselamatkan. Dan juga semua permasalahan kita tidak dapat selesaikan. Tetapi kita mempunyai satu jalan, yaitu Allah adalah jalan penyelesaian bagi kita. Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus tidak berdosa, tetapi Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Cerita ini sudah cukup kepada kita untuk mengetahui kebenaran Allah. Lagipun, Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian 3 hari kemudiannya. Oleh itu, saudara-saudari, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 4, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Sebab itulah, saudara-saudari, Yesus menjadi jembatan satu-satunya kepada Allah yang mana telah diputuskan dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita mendapat kehidupan yang kekal? Caranya adalah Allah sudah meletakkan jembatan dan diberikan janji kepadanya. Tetapi kita tidak dapat kehidupan kekal sehingga kita tidak menyeberangi jembatan tersebut. Allah memberitahukan kita cara menyeberangi jembatan itu. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudari, pertanyaan di sini adalah, bagaimana percaya? Maksud percaya ialah menjemput Yesus Kristus ke dalam hati dan hidup kita dengan jujur dan mendapatkan keselamatan sebagai hadiah Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wahyu 3 ayat 20.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Allah telah berjanji kepada kita. Kita boleh menjemput Yesus Kristus selepas membuka pintu hati kita. Mahukah Anda percaya kepada Yesus Kristus? Kalau mahu, mari kita sama-sama berdoa seperti ini. Tuhan, saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Saya percaya dan mengucap syukur atas kematian-Mu di salib untuk menebus dosaku dan bangkit semula karena mengasihiku. Sekarang saya mahu menjemput Yesus ke dalam hatiku sebagai penyelamat dan Tuhan. Masuklah hatiku, pimpinlah hidupku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Saya ingin bertanya kepada kita sekali lagi, yang manakah Anda ingin pilih? Anda telah berdoa kepada Yesus Kristus, maka Dia masuk ke dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekiranya begitu, di manakah Dia sekarang? Kalau begitu, Anda milik siapa? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutulis kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu miliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 13. Terima kasih karena sudah mendengar pembelajaran ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Amin.